Nah, halo teman-teman semuanya, ini kita mau kasih update info penting untuk teman-teman yang sedang akan melakukan perjalanan ke Indonesia ya menggunakan pesawat terbang. Baik itu perjalanan dari Taiwan ke Jakarta maupun penerbangan penerusan dari Jakarta ke daerah-daerah tujuan ya. Biasanya banyak sekali teman-teman itu yang meneruskan perjalanan dari Jakarta ke Semarang, ke Surabaya, ke Yogyakarta, ke Lampung, Bandar Lampung, ke Bali dan sebagainya ya. Nah, saat ini ada informasi penting untuk teman-teman semuanya yang wajib tahu daripada tiketnya hangus nggak bisa dipakai. Jangan lupa subscribe ya. Nah teman-teman semuanya, pada tanggal 27 Agustus kemarin itu pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan PPKM baru ya, perjalanan baru, yaitu menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Ini yang khusus yang bisa dipakai ya. Jadi kalau teman-teman itu dari luar negeri ke Jakarta naik Eva Cina Airline, kemudian dari Jakarta ke daerah masing-masing itu ada dua pilihan. Pertama itu penerusan ya, seperti dari Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Juanda, itu naik pesawat, kemudian dari Juanda dijemput keluarga ke rumah masing-masing, atau ada juga teman-teman itu yang di Jakarta langsung naik travel ke tempat mereka masing-masing ya. Nah, ini ada aturan perjalanan baru yang diberitakan oleh pemerintah. Ini saya screenshot, saya tampilkan di sini ya. Nah, ini adalah aturannya ya, dimana pada tanggal 29 Agustus hingga 5 September nanti, berarti aturan ini hingga 5 September ya. Nanti diperpanjang atau tidak kita tidak tahu, tapi aturannya tuh seperti ini sekarang ya. Jadi ketat banget lah, super ketat banget. Dimana penumpang yang usianya 18 tahun ke atas itu yang diperbolehkan naik pesawat hanya mereka yang sudah vaksin booster alias vaksin 3 kali. Vaksin 2 kali tidak boleh. Kalau dulu kan vaksin 2 kali boleh dengan tes antigen 1 kali 24 jam atau RT-PCR itu 3 kali 24 jam ya. Sekarang tidak boleh, hanya vaksin 3 yang diperbolehkan naik pesawat terbang domestik ya. Ini yang internasional nanti kita bahas. Nah, kemudian yang sudah divaksin dosis kedua dan dosis ke-1 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan domestik, dan khusus WNA yang berasal dari luar negeri, ini WNA ya, warga negara asing, itu vaksin dosis kedua dan tidak melakukan tes COVID-19. Nah, itu boleh ya, vaksin kedua tidak melakukan tes PCR itu sudah diperbolehkan untuk perjalanan. Nah, itu yang penting ya, usia 18 ke atas. Kalau usia 17 ke bawah itu juga jarang dilakukan oleh teman-teman PMI gitu ya. Dan kemudian untuk perjalanan internasional dari Taiwan ke Indonesia, dari Hong Kong ke Indonesia dan negara lain, itu aturannya seperti ini ya. Dari 17 Juli lalu sampai sekarang itu belum ada perubahan. Jadi untuk pulang ke Indonesia itu tidak perlu RT-PCR atau tes PCR ya, dimana persyaratan masuk hasil tes RT-PCR yang diambil sebelum keberangkatan tidak lagi menjadi ketentuan masuk bagi pelaku perjalanan internasional baik WNI maupun WNA. Jadi tadi seperti yang sebelumnya tadi, kalau WNA domestik vaksin 2 itu bisa, WNA ya, WNI tidak bisa. Dan kalau dari luar negeri baik itu udah vaksin maupun belum vaksin, sekarang tidak diwajibkan lagi tes PCR ya, dimana di Taiwan tes PCR itu mahal banget ya. Kemudian sertifikat vaksinasi lengkap minimum 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat vaksin untuk selalu dibawa, dilampirkan, kalau bisa-bisa ya dimasukkan aja ke download Peduli Lindungi ya. Kemudian download Peduli Lindungi, di sana kan ada vaksin internasional, kita tinggal masukkan saja daripada kita nggak masukkan kemudian nanti kita lupa ya. Kemudian mengisi e-declaration ya, custom declaration ini untuk dari Hong Kong memang sudah wajib banget, tapi kalau dari Taiwan masih banyak yang tidak mengisi ya. Jadi dia di Jakarta, dia scan-nya di Bea Cukai, ngisinya di Bea Cukai, seperti itu biasanya sih. Kalau dari Taiwan belum harus ngisi di sana, nanti akan saya pandu bagaimana ngisi e-declaration custom itu ya. Kemudian ini ada karantina yang dari luar negeri itu 5 hari bagi penumpang yang belum vaksin atau baru vaksin dosis pertama. Tes ulang PCR pada hari keempat atau bebas karantina bagi yang sudah menerima vaksin dosis kedua dan booster. Nah, itu untuk teman-teman yang dari luar negeri ya, bebas karantina ketika sudah divaksin 2 kali. Jadi untuk teman-teman yang akan pulang ke Indonesia, usahakan punya vaksin 3 ya. Jadi kalau udah vaksin 3 itu bebas aja, mau kemana aja bebas. Penerusan penerbangan juga bebas, karena sekarang penerbangan walaupun syaratnya ketat tapi
dan harganya naik ya penerbangan domestik itu, tapi ya ada aja. Kalau dulu ke Semarang itu susah, sekarang ke Semarang juga ada, ke Jogja iya juga ada, ke Juanda juga ada, harganya ya hampir sama segitu sih sebenarnya. Nah, itu informasi untuk teman-teman semuanya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia, dan teman-teman yang sudah booking tiket untuk perjalanan di bawah 5 September ya. Jadi mulai hari ini dan hingga 5 September nanti udah booking tiket di hari itu untuk penerbangan domestik, contoh ke Jakarta, Semarang, Jakarta, Juanda, dan vaksin kamu masih vaksin 2, lebih baik direfund saja ya, daripada nanti tiketnya hangus. Jadi belinya tiket di mana silahkan dihubungi yang penjual tiketnya, kemudian direfund dengan alasan kebijakan pemerintah atau kebijakan pandemi. Nanti pasti bisa refund, dan bisa refundnya kadang-kadang juga 100% dengan potongan sedikit, pasti ada potongan sih biasanya dari maskapai. Nah, itu untuk informasi hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan tetap bekerja, tetap semangat, salam Cayo.